ini kelompok D ya? D-nya D berapa, Sama Dek? kelas sama kelas C, Prof. Kelas C-nya C berapa ya? C-nya C berapa? Kalau teori tidak ada rombel, Prof. Oh, sorry. Iya, hanya kelas C ya? Kelas C sama D gitu kah, Dek? Sorry, Nggih, saya Prof. sampai lupa. Ya apa sih? Ya, oh, sorry sorry. Saya sampai bingung kabeh. Iya, oke, Dek. Kelas C sama kelas D ya? Ya sudah, nanti saya presensikan semuanya, tolong, diverifikasi ya, untuk apa namanya, untuk ketua kelas, komtingnya ya, atau koordinator, iya. Atau Anda mau itu sendiri, mau, presensi sendiri kah? Begitukah? Gimana? Lebih baik. Dipresensikan saja. Iya, dan cepat selesai ya. Oke deh, mungkin hanya 1 jam lebih dikit ya, saya percepat saja supaya adik-adik semua juga bisa cepat beristirahat. Saya mohon maaf karena, tadi kebetulan bersamaan dengan, ujian disertasi S3 dari Fakultas Kedokteran ya, sehingga di situ saya sebagai penguji nggak bisa memberikan, perkuliahan, karena sekitar 2 sampai 3 jam pada ujian tertutup, itu ujian disertasinya, ya. Oke, Dek, saya akan langsung pada materi yang akan saya berikan. Materi ini masuk ke dalam, UAS, ya. Oke, apakah sudah tampak PPT saya? Sudah, Prof. Iya. Ya, eee adik-adik sekalian, terkait dengan dermatitis kontak ya, atau bahasa Inggrisnya kontak dermatitis, mungkin secara tidak sengaja, kalian semua pernah, mengalami begitu ya. Mulai dari level yang ringan sampai dengan level yang berat, ya. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana sih Bu, dermatitis kontak itu seperti ini kondisi pasiennya. Ya, kadang ada pruritus ya. Kemudian setelah memegang sesuatu itu tiba-tiba pada telapak tangan timbul gatal-gatal ya, kadang ada butiran-butiran kecil atau bula-bula kecil begitu ya di sini. Nah, tetapi kalau sudah tidak pegang lagi lama-lama ini mengering ya. Nah, ini yang disebut dengan, dermatitis kontak iritan atau iritasi, karena iritasi dari benda. Kalau kalian pakai cincin, maka ini biasanya agak lama, bisa beberapa hari baru, timbul gejala seperti ini, ya. Gejala ini, kalau Anda lihat ini mulai mengering ya, Dek, ya, sudah ada sisik atau putih-putih begini, ini mulai kering ya setelah cincinnya dilepas. Nah, kalau, model keringnya seperti ini yang disebut dengan linkenifikasi. Artinya apa? Bahwa, ini sudah mulai ada beberapa penebalan di bawahnya, kemudian sudah timbul krusta, mulai kering ya, kemudian ini mulai rontok ya. Nah, ini sudah mau, hilang. Biasanya kondisi seperti ini gatel ya, enak digaruk ya. Tapi kalau digaruk itu nanti pada kulit yang belum siap untuk mengelupas, maka ini akan menjadi, bercak yang baru ya, oleh karena itu harus hati-hati. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat ya, ini ada, vesikel-vesikel kecil ini, Dek, ya. Jadi ada bula-bula kecil di sini ya. Nah ini, jadi kecil-kecil gitu kalau Anda amati ya, ini yang disebut dengan pruritus.
Nah, sekarang kita lihat ya, apa itu kontak dermatitis ya, itu adalah suatu, penyakit kulit akibat dari inflamasi ya, mulai ringan sampai berat dan kalau kita lihat ya, modelnya itu seperti penyakit eksim, kalau digaruk itu biasanya tambah gatal kan begitu. Nah, penyebabnya apa? Banyak sekali ya, ada bahan-bahan kimia kalau misalnya Anda pada saat, di laboratorium itu tersentuh bahan kimia, maka bisa mengalami dermatitis kontak. Kadang-kadang karena, logam-logam ya, dari ion logam itu yang menyebabkan efek toksik ya pada kulit. Kalau nanti efek toksik pada kulit ini tidak menginduksi respon sel T, itu yang disebut dengan, dermatitis kontak iritan, ya. Jadi tanpa menginduksi sel T atau oleh, senyawa-senyawa kimia reaktif kecil yang memodifikasi protein-protein yang ada pada kulit, ya. Tetapi kalau dia menginduksi respon imun bawaan ataupun adaptif, maka ini disebut dengan dermatitis kontak alergen, ya. Kadang-kadang nanti pada saat, diagnosis pertama itu masih dermatitis kontak iritan. Tetapi dengan berkembangnya waktu karena paparan itu terus-menerus, maka bisa menjadi dermatitis kontak alergen atau DKA. Kalau ini namanya DKI biasanya, dermatitis kontak iritan, ya. Nah, ini adalah klasifikasinya. Dermatitis kontak iritan itu suatu, respon pada kulit yang sifatnya adalah non-spesifik, terjadi pada kulit secara langsung karena kerusakan-kerusakan secara kimia, ya. Nah, kimiawi yang melepaskan mediator-mediator inflamasi, terutama di sini mediator inflamasinya ini berasal dari sel-sel epidermal. Sedangkan dermatitis kontak alergi ya di sini itu merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4. Mungkin adik-adik semua sudah pernah mendengar ada 4 reaksi hipersensitivitas, mulai 1, 2, 3, dan 4. 4 nanti dibagi lagi ya. Nah, jadi kalau yang DKA ya dermatitis kontak alergi itu merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya. Dan antigennya itu berasal dari luar karena kontak secara langsung ya dengan kulit dan menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Artinya apa? Reaksi itu terjadi secara sistemik karena respon imunologik di sini itu berasal dari sel T atau interaksi dari beberapa cytokine atau sitokin. Sitokin ini adalah suatu senyawa yang menyebabkan inflamasi. Ya, jadi yang dimaksud ini sitokin itu ada dua, sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi. Tapi yang kalau ada DKA, interaksi ini sitokinnya itu lebih banyak ke arah proinflamasi sehingga bisa merusak kulit. Ya. Ini adalah 4 tipe reaksi hipersensitivitas yang barangkali, kalian masih ingat ya. Tipe 1 itu adalah reaksi yang diperantarai oleh antibodi IgE ya, IgE. Nah, contohnya kalau pada tipe 1 itu adalah pada penyakit asma akut ya. Nah, cepat reaksinya. Kalau reaksi tipe 2 itu biasanya reaksi sitotoksik yang diperantarai oleh IgG atau IgM. Ini antibodinya. Ya, kalau IgE reaksi tipe 1 yang cepat, kalau yang tipe 2 ini sitotoksik ya. Dan ini adalah antibodinya ya, perantara antibodinya.
Tipe 3 reaksi yang diperantarai oleh kompleks imun. Jadi bentuk kompleks yang nanti akan mengendap di beberapa organ. Kalau organ itu ginjal, maka dia akan merusak ginjal. Kalau dia mengendapnya di kulit, maka timbul rash ya. Ya, timbul kemerah-merahan ya. Nah, kemudian juga kalau itu di sistem hematologi kita, maka semua akan penny-penny ya. Leukopenia, kemudian trombositopenia ya. Nah, semuanya akan penny-penny ya. Nah, ini bahayanya sangat ganas ini Dek, yang tipe 3 ya. Tipe 4 ini reaksi yang tertunda seperti pada dermatitis kontak alergi. Kalau dermatitis kontak iritan itu tidak perlu melalui keempat jenis reaksi hipersensitivitas ini. Karena apa? Kalau DKI itu tidak menginduksi atau tidak melibatkan sel T masalahnya ya. Tetapi reaksi tipe 4 DKA itu reaksi yang sifatnya tertunda delay, diperantarai oleh respon seluler ya. Nah, ini adalah gambaran ya reaksi hipersensitivitas ya berdasarkan pada reaktan imun, antigen, efektor dan contoh-contoh penyakitnya. Jadi kalau tadi reaksi imun tipe 1 itu adalah diperantarai IgE. Tipe 2 IgG, tipe 3 IgG, tipe 4 itu dermatitis kontak ini ya perantaranya ya. Nah, ada tipe yang reaksi hipersensitivitas tipe 4 itu ada 4 subkelas. 4A, 4B, 4C, dan 4D. Dermatitis kontak itu masuk tipe 4A ya di sini dan 4C ya yang ada di sini ya. Jangan lupa. Tetapi untuk Anda nanti nggak ada tipe A, tipe 4A atau tipe 4C, semuanya tipe 4 pokoknya begitu. Untuk DKA ya, dermatitis kontak alergi. Antigennya kita lihat ini adalah soluble antigen, antigennya larut. Tetapi pada dermatitis antigennya itu dipresentasikan ya atau diperkenalkan ya oleh sel-sel T ya. Jadi di sini stimulasi dari sel T secara langsung seperti halnya pada tipe 4C untuk dermatitis. Efektornya kalau di sini adalah aktivasi makrofag, di sini sel T. Ya. Nah, Bu, kalau tipe apa? Contohnya tadi asma, ya, alergi, rinitis, ya. Nah, tapi ini alergi yang sifatnya cepat, ya. Nah, tetapi kalau tertunda itu tipe 4. Kalau tipe 3 itu contohnya lupus ya. Arthus reaksin ini lupus, sistemik lupus erythematosus. Ini bahaya sekali karena reaksinya sangat cepat, kemudian bisa mengendap di beberapa organ yang menyebabkan organ itu rusak. Kalau di ginjal, maka di situ nanti contohnya adalah eh, lupus nephritis ya. Dan itu severe lupus, jadi lupus yang berat ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa untuk DKA ada di tipe 4. Jadi ya, jangan lupa. Nah, ini adalah patogenesis, bagaimanakah dermatitis kontak ya, iritasi maupun alergi terjadi. Jadi kalau iritasi di situ yang terlibat imunitasnya itu non-spesifik dan imunitas bawaan itu biasanya ada ya, terlibat juga. Tetapi kalau ini DKA ya, maka imunitasnya spesifik yaitu hanya menginduksi sel T
ya. Dan yang paling banyak terlibat adalah imunitas adaptif. Selain juga ada imunitas innate, jadi ya di sini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, nah untuk yang DKI itu ternyata aktivasinya adalah dari toksisitas secara kimiawi dan aktivitas seluler yang ada di kulit yang akan menstimulasi imunitas bawaan. Kalau di sini sekali lagi DKA itu ada kaitannya dengan sel T, ya, aktivasi dari sitotoksik CD8 ya sel T terhadap proliferasi dari keratinosit. Ini suatu sel ya, Dek, ya. Nah, jenisnya adalah ini. Dan dua-duanya ini manifestasi kliniknya hampir sama. Nekrosis, apoptosis, aktivasi seluler, kemudian juga akan dilepaskan sitokin-sitokin proinflamasi dan kemokin juga sama ya, proinflamasi. Sehingga akan terjadi suatu reaksi inflamasi. Maka di sini kalau DKI, jadi kalau Anda lihat inflamasinya diinduksi secara langsung akibat toksisitas kimiawi, ya. Maka disebut dengan autophagocyticity of the chemical, ya. Nah, kalau di sini inflamasi itu diinduksi sel T, kembali lagi seperti yang tadi. Pokoknya DKA itu sel T begitu ya. Dan sering disebut antigenic effect of the chemical, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari patogenesisnya, dermatitis kontak iritan itu penyebabnya, ini penyebab ya, Dek, ya. Nah, penyebabnya itu bisa dari bahan-bahan yang bersifat abrasif, kemudian bahan-bahan cleaning, ya, larutan-larutan pembersih, kemudian bahan-bahan yang bersifat oksidatif, bahkan bisa juga yang bersifat reduktif, ya. Kemudian juga debu-debu, ya, dan lain-lain. Kalau paparan pada tempat kerja umumnya itu adalah yang sering terjadi masalah yang terkait dengan apa namanya, kok tempat kerja apa, Dek? Tempat ya, heeh. Nah ini, itu adalah terkait dengan sama bahan-bahan pembersih, housekeeping, kemudian juga kadang itu yang sering itu pasta gigi ya. Nah itu ada, eee, apa, DKI ya. Nah, kemudian faktor resiko itu bisa terjadi misalnya, penurunan suhu, ya. Nah, kemudian faktor kelembapan. Nah, kelembapan menurun itu sudah bisa menyebabkan DKI. Nah, kita bagi 2 di sini. Kalau DKI itu sifatnya akut, maka di sini menyebabkan, kerusakan sitotoksik secara langsung terhadap keratinosit ya, dan peningkatan neutrofil serta pelepasan sitokin. Jadi reaksi kulit ini masih terlokalisir ya, Dek, ya, secara proporsional dengan paparan dari, kadar iritan itu dan lamanya paparan itu atau pajanan. Ini sangat menentukan. Maka kalau kita lihat, bagaimana mekanismenya sampai terjadi itu, terjadi inflamasi di pembuluh darah sekitarnya dan terjadi dilatasi pada pembuluh darah. Maka manifestasi kliniknya adalah eritema, ya. Eritemanya ini berbatas jelas, ya, kemerah-merahan. Spongiosis. Nah, ini sifatnya ringan, ini spongiosis, ya. Jadi nanti ada, apa namanya, kulitnya itu ada vesikel atau bula gelembung begitu, Dek, yang isinya itu kadang ini cairan, ya. Nah, kadang isinya itu bisa nanah. Nah, ini ya.
Nah, ini spongiosis. Maka di sini rasanya terbakar dan gatal, ya. Nah, di bawahnya itu neutrofil itu teraktivasi dan terjadi inflamasi pada perivaskular. Kemudian terjadi vesikulasi. Di sini ya ada krusta ya. Nah, mulai terbentuk pengelupasan ya. Kemudian ada nekrosis. Kemudian di sini jaringan yang mengalami nekrosis itu nanti akan membentuk ulserasi bisa di sini. Ini epidermis. Kalau mengalami ulserasi, maka di situ akan terjadi seperti, apa namanya, lubang, ya. Nah, gejala berikutnya terjadi erosi dan crusting, krusta, mengering deh, ya, seperti sisik, kemudian mulai, coklat-coklat kulitnya, nah itu. Selain itu juga terjadi stimulasi ya pada nosiseptor di daerah lokal sehingga di sini ada rasa terbakar, pruritus ya atau lengkenifikasi. Ini lengkenifikasi itu penebalan dari kulit ya dan ada hiperkeratosis pada dermis ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau paparan itu berulang, ya sifatnya kronik, maka kerusakan sel membran itu akan berlanjut, ya, maka akan merusak barier yang ada di kulit. Karena kenapa? Karena denaturasi protein, ya, dan di situ terjadi toksisitas seluler. Maka akan terjadi penetrasi senyawa atau bahan-bahan yang menyebabkan iritasi tadi ke dalam kulit, ya. Nah, maka disitulah respon inflamasi itu akan bertambah berat, ya. Nah, dampaknya apa? Di sini akan menstimulasi proliferasi dari keratinosit. Semakin banyak keratinositnya, maka akan terjadi penebalan epidermis dan kemudian terjadi turnover secara cepat dari stratum corneum. Ya, turnover itu seperti perbaikan atau pembaruan. Tetapi dampaknya apa? Gejala yang muncul itu adalah terjadi fisura, crusting dan bahkan nanti ada nyeri. Ya. Kalau penebalan epidermis maka inilah hiperkeratosis namanya. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan patofisiologi dari dermatitis kontak alergi. Ada dua tahap, yaitu sensitisasi dan elisitasi. Sensitisasi dari DKA yang alergi ya, maka alergen ini akan masuk ke dalam kulit, maka dia akan mengaktifkan sel-sel Langerhans ya, dan dendritik, kemudian dia masuk ke nodus limpa, dan dia akan mengaktifkan sejumlah sel yang nanti juga akan menyebabkan pelepasan dan peningkatan keratinosit ya. Tahap eksitasi di sini alergen berikutnya akan merusak ya Dek ya barier kulit ini ya yang intak ini akan rusak. Maka timbul sejumlah reaksi ya yang mengaktifkan, menstimulasi ya CD4, CD8 ya dan lain-lain. Maka keluar beberapa mediator inflamasi dan antiinflamasi. Tetapi yang proinflamasi akan lebih banyak seperti TNF alfa, IL-6 ini contoh proinflamasi. Ya. Nah, sebenarnya tubuh juga mengalami beberapa keseimbangan. Artinya apa? Kalau senyawa-senyawa proinflamasinya lebih banyak, tubuh juga menghasilkan yang antiinflamasi. Ya, ini sementara dihambat, tetapi karena banyaknya sitokin proinflamasi, maka akan menstimulasi proliferasi keratinosit lebih parah lagi sampai timbul enzim-enzim metaloproteinase ya yang akan merusak barier
kulit. Jadi kalau sudah DKA, maka stimulasinya itu ke dalam adalah ke sel T. Jadi di sini sel T akan stimulasi, ya. Jadi gambarannya untuk DKA, ya, ini ya, ada fase sensitisasi, ada fase elisitasi. Ini adalah penyebabnya, ya. Ada dari kosmetik, ya, menyebabkan DKA, ada yang parfum, kemudian balsam peru, ya, kemudian pengawet, formalin, formaldehid, ya. Nah, dan dari logam-logam. Bahkan antiseptik pun juga bisa menyebabkan DKA, ya. Jadi fase sensitisasi ini hapten atau antigen dengan berat molekul yang rendah berpenetrasi ke dalam epidermis seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian dia mengaktifkan sel-sel Langerhans dan akan bermigrasi ke nodul atau nodus limpa ya di daerah sekitarnya itu tadi. Serta mengaktifkan sel-sel T ya. Nah, sel T. Tahap kedua, fase elisitasi, paparannya berkali-kali. Maka di sini akan timbul reaksi hipersensitivitas 4 yang delay, tertunda. Tetap mengaktifkan sel T dan dia akan bersirkulasi ke dalam darah, ya. Nah, disitulah nanti juga ada antigen-antigen. Maka ini akan memicu tingginya atau meningkatnya sel-sel MAS, ya, eosinofil, sel CD4, CD8, ya, dan sitokin-sitokin inflamasi. Maka pelepasan dari sel-sel MAS dan leukotrien kalau terjadi demam, artinya DKA-nya ini berat. Jadi kalau pasien dengan dermatitis kontak alergi ada demam, itu severe, akut, alergi kontak dermatitis, ya. Oke, untuk selanjutnya ya, ini akan juga mengaktifkan sel-sel T yang menyebabkan apoptosis dari keratinosit. Maka di situ daya adhesi antar sel itu akan hilang, ya. Maka disitulah terjadi spongiosis. Bahkan ada papula, vesikula, bula. Nah, ini yang modelnya adalah yang eh, apa namanya, Dek, seperti vesikel atau seperti benjolan kecil-kecil begitu, ya. Nanti kalau isinya itu padatan itu namanya berbeda. Kalau isinya itu cairan kering, ya apa cairan kuning, nanah atau pus, kemudian darah namanya juga berbeda-beda ya. Tolong ini nanti dicari ya. Papula, vesikula, bula. Nah, kalau sekarang kita lihat ya dari sini ini tadi itu juga bisa memicu dilatasi dari mikrovaskular secara lokal maka timbul eritema. Kalau di sini juga menstimulasi ya nosiseptor lokal maka timbul rasa terbakar ya, rasa pruritus gatel-gatel ya. Nah, maka di sini manifestasi klinik semuanya ini ya, itu juga akan berlanjut ya, pengelupasan, scaling, penebalan linkenifikasi ya, Dek ya, dan ekskoriasi ya. Nah, ini ekskoriasi linkenifikasi ini kalau ini sudah tebal ya, kemudian juga akan terjadi pengelupasan, pengeringan ya. Nah, itu. Oke, saya lanjut. Nah, insiden prevalensinya ini saya dapat dari luar negeri ya, Dek ya. Dilaporkan 80% kasus dermatitis. Ya, tapi kalau DKA sebenarnya jarang. Tapi 20% itu pada anak-anak. Tapi kalau saya lihat di beberapa rumah sakit teaching hospital itu terbalik.
Yang banyak adalah dermatitis kontak iritan. Tapi DKA ini ya jumlahnya ndak seberapa ya. Karena di sini, lebih berat kan. Kalau ini kan hanya kontak karena senyawa-senyawa dan bisa sembuh secara sembuh sendiri sebenarnya. Kalau kita sudah menjauhkan atau kita sudah menghilangkan iritannya atau alergennya, ya kan, Dek? Nah, penyebab dermatitis kontak ini tadi sudah saya lihat di patogenesis ya, Anda sudah bisa lihat saya jelaskan di patogenesis, bahan-bahan kimia ya, mikrotrauma dan lain-lain. Sedangkan untuk DKA itu saya sering melihat ada tiomersal ya, kemudian, apa namanya, minyak wangi deh, hati-hati. Itu sering juga dermatitis kontak. Semula iritan, kemudian jadi DKA, dermatitis kontak alergi. Ya, logam-logam ya, hati-hati. Dan beberapa racun tanaman ya. Nah, kalau di Indonesia jarang ini, ya nggak ada. Ya. Ada 3 pola morfologi untuk dermatitis kontak, yaitu fase akut, fase subakut, dan ada fase kronik. Fase akut itu biasanya ditandai dengan kulitnya kemerah-merahan, ada radang, edema, kemudian kadang kita lihat luka atau, apa namanya, benjolan ya, kecil itu mengandung cairan dan mengalir cairan. Bahkan di sini pada fase akut bisa sudah mulai ada crusting. Crusting itu lukanya mulai, mengering, ya. Nah, di situ mulai mengelupas sedikit, kemudian warnanya bisa kecoklatan, ya. Nah, kemudian tenderness itu, apa ya, kulitnya itu seperti, apa ya, tidak fleksibel, kaku. Nah, gitu ya. Kadang bisa tumbuh vesikel-vesikel atau vesikula dan pustula. Ada benjolan kecil-kecil, kadang isinya nanah, kadang isinya itu, apa namanya, cairan kuning, ya, darah, lah itu. Kalau fase subakut itu mulai ada krusta. Krusta itu sudah ada sisik, kemudian mulai mengelupas ya. Nah, di situ biasanya kalau semula warnanya kemerah-merahan itu jadi coklat ya karena mau mengelupas. Kemudian scales ini biasanya apa bentuknya itu adalah kelupasan ya, pengelupasan-pengelupasan dari kulit atau bahkan ada hiperpigmentasi. Kalau fase kronik itu mulai ada penebalan ya, kemudian baru terjadi pengelupasan ya. Linkenifikasi itu kulitnya jadi kering ya, menebal ya. Nah, sekarang, bagaimana kita mengenali dermatitis kontak? Itu kita, melihat apa yang disebut kriteria Matias ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah manifestasi kliniknya itu biasanya konsisten, ya. Nah, kemudian yang kedua, lingkungan kerja itu kadang-kadang ada suatu senyawa-senyawa, baik itu iritan maupun alergen yang dicurigai menjadi toksik untuk kulit, ya. Nah, kemudian yang ketiga, distribusi anatomi itu berdasarkan area paparan. Jadi biasanya di daerah itu aja yang kena, ya. Dan ada hubungan antara lama atau waktu paparan dan mula manifestasi klinik itu timbul. Lah ini ya, itu ciri-ciri dermatitis kontak. Kemudian juga, penyebabnya, ya. Nah, ini harus betul-betul, diperhatikan, baik itu penyebab yang kita curigai maupun penyebab
penyebab yang lain, ya. Kemudian, kalau terjadi gangguan pada kulit, kalau itu, misalnya membaik pada saat dia libur, lah berarti di situ, ada, semacam senyawa kan begitu. Baik itu ada di udara maupun di benda padat, di cairan ya. Ternyata kalau kita nggak terpapar, maka kita, kulit itu akan, mengering lah pada saat, apa namanya, hari libur lah, itu sering terjadi ya, Dek, ya. Jadi kalau diliburkan, oh dia ternyata, lukanya itu semakin kering atau semakin sembuh, ya. Nah itu ada kasus juga itu di laboratorium, ya. Jadi, laporan itu juga ternyata ada dermatitis kontak yang semula iritan karena paparan itu berulang menjadi DKA, ya, alergi. Kita bisa melakukan, tes-tes, bentuknya patch atau tes-tes provokasi ya, yang dapat mengidentifikasi sebab-sebabnya, ya. Itu nanti ada tes-tesnya. Jadi kalau misalnya, eritema diberikan suatu senyawa ternyata kulitnya eritema. Nah itu salah satu ya, penyebabnya, oh karena senyawa A, senyawa B, oh kadang-kadang juga karena obat ya, bisa terjadi. Nah, ini adalah gambaran manifestasi klinik dan penilaian paparan serta patch test ya, Dek, ya. Jadi sebenarnya dermatitis kontak, namanya dermatitis itu sebenarnya banyak ya macamnya. Tidak hanya dermatitis kontak, ada dermatitis atopik, ada dermatitis seborrheic, ya. Bahkan ada yang lain. Dermatitis kontak sendiri ya, itu ada yang disebut dermatitis kontak alergi ya, DKA, ada yang DKA pada udara ya, ada yang DKA sistemik dan ada DKA foto karena sensitivitas pada apa namanya, foto alergen kontak dermatitis. Kalau ini pigmented kontak dermatitis, ya. Nah, kalau ini baru iritan. Jadi dengan adanya patch test, kita bisa menetapkan yang mana dari, jenis dermatitis kontak ini. Jadi kalau paparannya sifatnya itu hanya di kulit topikal, maka biasanya ada di sini, kalau patch test-nya positif. Kalau paparannya melalui airborne atau melalui udara, maka disebut ini. Kalau paparannya sistemik, maka di sini. Kalau nanti ya pola kliniknya itu, misalnya karena fotosensitif ya, maka di sini ya, itu biasanya kita pakai yang namanya photo patch test ya, photo patch test. Nah, kalau pigmentasi maka di sini nanti ya, kalau ini biasanya karena iritan. Ya. Bagaimanakah manajemen algoritma dari DKI? Kita akan melihat penyebabnya lebih dahulu, ya. Nah, riwayatnya seperti apakah untuk pasien itu? Kalau iritannya bersifat lemah, seperti kalau terkena sabun, deterjen, surfaktan, ya Dek ya, kemudian karena solvent-solvent organik dan lain-lain, maka dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun setelah kontak, maka akan timbul manifestasi klinik atau gejala seperti ini ya, gatal, nyeri, eritema, hiperkeratosis atau visura-visura ya. Maka di sini sifatnya kalau kita lihat ini itu adalah kronik DKI ya. Kalau kita patch test negatif, maka ini pasti DKI. Tapi patch test positif,
ini pasti DKA, maka tidak masuk algoritma di sini, tapi masuk ke DKA nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Bagaimana terapinya? Kita bisa menggunakan rute secara topikal, menggunakan kortikosteroid ya, yang potensinya itu bergantung pada derajat inflamasi, ya. Nah, nanti dicari ya bahwa rute topikal itu ada 7 kelas. Kelas 1 itu yang, sangat poten, ya. Kalau kelas 7 itu yang potensinya paling rendah, ya. Jadi nanti dilihat ya, apa saja obat yang ada di situ. Kemudian bisa kita berikan emolien, ya, biasanya berbasis petroleum, ya. Kemudian kalsinurin inhibitor, kadang-kadang kita lakukan fototerapi UVB dan bisa menggunakan rute sistemik seperti antihistamin, azathioprin, siklosporin, ya. Nah, kita identifikasi ya dengan mengeliminasi atau menghindarkan kulit dari paparan iritan-iritan ini. Bagaimana, Bu, kalau seandainya iritannya ini kuat atau poten? Misalnya kalau Anda di laboratorium kena TCA, ya, trichloroacetic acid, ya kan, Dek? Wah, itu kuat sekali itu. Ya, tidak hanya dalam hitungan hari, ya, maka akan timbul, wah, lebih banyak lagi kerusakan, ya. Ada rasa terbakar, ya, nyeri, udema, ya, bahkan bisa menyebabkan, mulai jaringan itu nekrosis. Maka sifatnya itu adalah DKI yang akut, maka diberikan rute topikal. Kalau lukanya basah, kita kompres dengan NaCl 0,9% yang isotonis. Kalau lukanya kering, maka kita sesuaikan potensi kortikosteroid dengan melihat derajat inflamasinya dan tambahkan emolien. Bisa juga diberikan rute sistemik, Dek, karena ini sifatnya akut, maka kortikosteroid yang dipakai agak lebih tinggi dosisnya, yaitu prednison 20 mg dalam 1 hari, berikan hanya 3 hari. Ya, bisa kita tambahkan antihistamin, kalau toh misalnya di sini juga ada infeksi, maka kita berikan antibiotika, ya. Ya, selanjutnya bagaimana manajemen untuk DKA, ya. Nah, Anda sudah lihat paparannya, maka tanda-tanda dermatitisnya, ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di patogenesis yang tadi, ya. Nah, di situ ada akut sifatnya, fasenya subakut maupun yang kronis, ya. Dengan patch test, kalau itu negatif, maka kemungkinan efek, kalau patch test-nya negatif, ini sebenarnya bisa false, negatif karena efek antiinflamasinya, ya. Maka terapinya ya non farmakologi saja, ndak perlu, eee, apa namanya, kita kita berikan obat, biasanya sudah sembuh sendiri, ya. Hanya kita menghentikan paparan dari alergen yang diduga dari mana, kan gitu aja ya. Kemudian kita juga melakukan pencegahan, misalnya kalau DKA itu terjadi karena misalnya sabun cuci, maka kita bisa menggunakan sarung tangan pada saat mencuci atau pakai mesin cuci, itu paling aman tapi mahal kan gitu ya. Nah, ini diperhatikan. Kalau PET test-nya itu positif, maka di sini jelas-jelas DKA, maka, manajemennya gunakan rute sistemik ya, Dek, ya. Nah,
Hati-hati untuk rute sistemik, ya. Jadi di sini harus berdasarkan gejala dan gambaran klinis, ya. Kemudian kita lihat penyakit yang berat, maka seperti tadi pada DKI, pakai prednison dosis lebih besar tapi jangka pendek cuma 3 hari, ya. Rute topikalnya, Bu, boleh ya. Jadi kalau misalnya lukanya itu basah, kompres saja ya dengan PZ atau NaCl 0,9%. Kalau lukanya kering, maka kita boleh menggunakan kortikosteroid bentuk krim dengan potensi sedang. Jadi kalau tadi ada 7 kelas, maka kelas yang tengah itu potensinya sedang, ya Dek ya. Nah, jika fase kronik, maka berikan kalsinurin inhibitor, ya. Boleh juga kortikosteroid potensinya kuat, ya, atau fototerapi itu juga bisa diberikan, ya. Nah, ini terapinya sebisa mungkin dihindarkan dari penyebab, ya Dek ya. Nah, kemudian gunakan alat pelindung khusus kalau terjadi iritasi di rumah atau di lingkungan kerja, ya. Jadi kalau kalian menggunakan jas lab, kenapa di situ jas labnya itu sering menggunakan lengan panjang? Itu adalah mencegah ini semua kan, Dek? Iya, heeh, paparan atau pajanan dengan senyawa-senyawa kimia. Sebenarnya kita tidak menganjurkan kalau lengan pendek, ya kan, Dek? Kenapa? Wah, kita bekerja dengan senyawa-senyawa kimia yang sifatnya bisa iritatif, bisa abrasif, bisa korosif terhadap kulit, itu bahayanya, ya. Obatnya apa saja, Bu? Nah, di sini kortikosteroid itu indikasinya mengurangi inflamasi, ya. Kemudian kalau menggunakan kortikosteroid topikal yang poten, maka perhatikan ya, Dek, ya. Tidak boleh digunakan pada kulit yang tipis, misalnya pada mana, bagian muka ya, kemudian alat genitalia, kemudian daerah-daerah lipatan-lipatan ya. Kenapa? Karena di situ resiko terhadap atrofi kulit. Antihistamin indikasinya adalah mengendalikan pruritus, itching, dan sebagainya. Ya, dan pada anak-anak antihistamin ini lebih direkomendasikan pada generasi satu. Nah, Anda harus, hafal ya, antihistamin generasi satu, antihistamin generasi 2, dan antihistamin generasi 3. Ya. Emolien itu untuk, menjaga kelembapan kulit, ya. Sedangkan tacrolimus, salep-salep tacrolimus, krim pimecrolimus ya, itu adalah untuk imunomodulasi yang menghambat kalsinurin ya, dan membantu untuk mengatasi DK, ya. Oke, sampai sini adakah yang, apa namanya, bertanya? Saya rasa sudah cukup, kalau enggak kita akan ada latihan-latihan kasus. Ada pertanyaan Kak, Dek? Silakan. Ada pertanyaan kah? Juan? Halo Juan, gambarmu paling seram Juan. Mana ini? Halo? Ya. Juan, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Gambarmu kok serem banget sih, Dek? Suka ya? Ya, yang lain? Patricks? Iya, Bro. Ada pertanyaan Kak, Dek? Mungkin yang terakhir tadi, Prof, yang Mhm, antihistamin yang mhm, 3 kelas itu ya, 3 mhm, generasi.
Mhm. Itu yang berarti tiga-tiganya dipakai untuk pruritus. Iya, hanya saja biasanya kalau pediatri, kita menggunakan generasi pertama. Kenapa? Karena generasi pertama itu masih ada efek drowsiness-nya, efek mengantuknya. Jadi dermatitis kontak kalau terjadi pada anak-anak, terutama DKA, anaknya itu sering rewel. Sehingga kalau kita berikan antipruritus, antihistamin yang generasi pertama, selain menurunkan, apa namanya, itching ya, artinya apa, gatal-gatal pruritus, dia bisa tertidur, nggak rewel. Itu Beatrix, mhm. Kalau generasi kedua itu biasanya berkurang untuk drowsiness-nya, efek sampingnya. Dan generasi 3 biasanya ndak ngantuk, cuma harganya mahal. Semua generasi 1 sampai 3 antihistamin potensinya sama ya, Dek, ya. Nah, itu. Ada lagi kah? Oke, kalau memang nggak ada, sudah nggak ada? Prof, saya ingin bertanya, Oke, silakan. tadi penggunaan kortikosteroid itu kan disesuaikan dengan derajat inflamasinya. Nah, Mhm, derajat inflamasi sendiri itu kan bersifat sangat subjektif. iya, Mungkin ada parameternya tersendiri. Nah, mhm, konsiderasi penggunaan kortikosteroid rendah, potensi sedang, tinggi, itu bagaimana ya Prof dengan melihat kondisi seperti itu? iya. Memang kita tidak mendiagnosis, penyakitnya ya, Mas, ya. Tetapi kita bisa melihat kondisi dari, lukanya, biasanya kan begitu saja toh. Karena untuk penyakit kulit itu agak sulit ya bagi farmasis untuk menetapkan bahwa ini yang dipakai itu yang mana. Karena, antara misalnya begini, ada vesikula, bula, nah gitu-gitu kita kan nggak tahu kondisi penyakitnya ya, Dek, ya. Maka biasanya kalau kita menyarankan, "Dok, ini kok masih belum sembuh. Apakah, tidak lebih baik bahwa, kelas terapi dari topikal kortikosteroidnya itu lebih poten?" Nah, itu sarannya, karena nggak sembuh-sembuh. Biasanya saya ditanya, "Yang lebih poten, ini kelas" misalnya, "ini kelas 6, jadi moderate kelas 6. Apakah bisa, menggunakan yang kelas 3 saja, Dok? Karena lukanya kok kelihatannya masih belum sembuh." "Oke, Bu, ada ya yang masuk kelas 3? Saya diberikan contoh." Nah, gitu, Mas, ya. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis pasien, tetapi lebih ke arah outcome terapinya sejauh mana setelah dokter memberikan terapi. Karena kita memang tidak mendiagnosis ya, Mas, ya. Jadi derajat inflamasinya sulit untuk, dermatitis ini. Mhm, itu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Iya. Ada lagi kah yang lain? Kalau sulit, Dek, antara vesikula, bula, kemudian nanti, kalau dokternya sih sudah karena apa ya, pengalaman ya. Oh, ini ada bula, vesikula, maka sifatnya nanti bagaimana? Apakah saya akan menggunakan kalau menetapkan bentuk sediaan kita bisa, "Dok, ini pakai krim, ini pakai ointment, ini pakai, bedak tabur saja, ini pakai" lah gitu. Jadi untuk tingkatan yang, misalnya berambut, nah kulit yang sedikit rambutnya, kemudian pada daerah lipatan. Nah, itu nanti akan saya keluarkan di tutorial ya, biar nanti kalian bisa dijelaskan oleh tutornya, ya. Nah, gampang deh kalau itu. Nanti akan saya keluarkan di, soal tutorial. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, sekarang kita latihan ya. Oke. Sudah tampak Dek? Ya. Untuk latihan ini, ya,
nanti ada yang menggunakan vignette atau skenario kasus. Skenario kasus itu biasanya akan kita, latihan ujian untuk uji kompetensi apoteker di tingkat profesi ya. Mulai sekarang saya latih, kasusnya begini, maka diagnosis dokternya seperti ini, rekomendasi farmasis untuk obatnya apa, begitu ya. Oke, sekarang nomor 1. Ya, nomor 1, silahkan Rasya Atska Safira. Mbak Rasya? Halo, Rasya? Hadir. Iya. Nomor 1, Dek, Anda baca. Jawabannya apa? Seorang pasien, anak perempuan berusia 2 tahun, dibawa oleh ibunya ke klinik kulit dengan keluhan gatal dan eritema di sekujur badan setelah memakai pakaian sutra. Diagnosis dokter menyatakan dermatitis kontak iritan DKI. Bagaimana patogenesis DKI? Respon non-spesifik, Prof. Oke, sudah betul. A itu berarti apa ini? Yang mana, Dek? DKA ya. Interaksi sitokin ini bisa DKA, DKI ya, Dek ya, tetapi lebih ke arah DKA biasanya, ya. Stimulasi sel B tidak ya. Respon imun adaptif lebih ke arah DKA. Iya kan, Dek? Oke. Soal berikutnya. Silakan. Briliana. Mbak Bril? Halo, Briliana. Briliana? Mana tadi Briliana ya? Ya sudah, Briliana nggak ada. Saya tulisnya ini. Amanda. Halo, Amanda? Iya, Prof. Silakan, nomor 2, Mbak. Dibaca dulu, Mbak Amanda. Seorang pasien anak perempuan usia 3 tahun dibawa oleh ibunya ke poliklinik kulit dan kelamin RS dengan keluhan gatal, pruritus, dan eritema pada kedua lengan dan badan setelah bermain dengan kucing. Diagnosis dokter menyatakan dermatitis kontak alergi. Terapi yang diberikan adalah antihistamin. Dokter berkomunikasi dengan apoteker pemilihan antihistamin yang tepat untuk pasien. Apa antihistamin yang dimaksud? Jawabannya cetirizine. Saya tadi baru mengatakan ya, Mbak Amanda ya. Anak ini masuk kriteria apa? Pediatri, Pediatri. Jawabannya, Mas? klorfeniramin, Iya. Klorfeniramin, Mbak Amanda, yang betul. Hati-hati ya. Iya, Karena dia kalau tertidur kan nggak apa-apa, malah nggak rewel, iya. Kalau yang A itu generasi berapakah? 3, Prof. 3. 3 apa 2? 3. Kalau 3 apa saja? Levocetirizine, Oke. desloratadine, sama Dexloratadine, Dexloratadine, heeh. fexofenadine. Oke. Kalau generasi 1 seperti ini.
klorfeniramin, prometazin, Mhm, diphenhidramin, mhm, dimenhidrinat, Dimenhidrinat sering dipakai untuk apa, Dek? anti-vomiting, mabuk berjalan. Motion sickness ya? Heeh. Ini singkatannya apa, Dek, biasanya yang sering, kita sebut-sebut di pasaran? CTM mungkin. Iya, CTM. Tetapi kepanjangan CTM bukan klorfeniramin loh ya, sinonimnya itu. Apa, Dek? CTM itu apa? CTM, bukan CPM. Apa itu? Klor Klorfenamin maleat, Prof. Iya, kalau ini kan klorfeniramin maleat memang. Tetapi CTM itu kepanjangannya apa, Dek? Bukan klorfeniramin maleat loh ya. Klortrimeton. Ya, Dek, ya. CTM itu klortrimeton, sinonimnya dari klorfeniramin, ya. Jadi nggak cocok gitu kalau kamu katakan klorfeniramin, tetapi CTM itu adalah klortrimeton. Cetirizine generasi berapakah? Alfa? Oke, 2. Loratadin? 2 ya. Terfenadin juga 2. Iya kan, Dek? Hati-hati ya, soalnya mirip-mirip loh ya. Oke, sekarang kasus berikutnya. Ya, silahkan. Mas, sebentar tadi. Carrero, mana tadi? Halo? Carrero ya tadi itu? Ya, Prof. Iya, Mas. Nomor 3, Mas. Seorang pasien laki-laki berusia 20 tahun bekerja sebagai guru SMA datang ke klinik kulit dengan keluhan gatal dan eritema pada kedua lengan dan setelah memegang buku lama di perpustakaan. Diagnosis dokter menyatakan dermatitis kontak alergi. Terapi yang diberikan adalah injeksi kortikosteroid dan antihistamin untuk terapi pemeliharaan. Antihistamin apa yang tepat untuk pasien? Kuncinya di mana? Bekerja sebagai guru SMA. Wah, Mhm, B. Cetirizine. iya. Jadi kekhasannya, Dek, di dalam vignette ini, di dalam skenario soal, itu kamu harus punya kata kunci, "Oh, ini guru SMA." Kalau diberikan klorfeniramin maleat, dia nggak bisa ngajar, ya kan, Dek? Kenapa? Karena efek drowsiness-nya, efek mengantuknya. Maka produktivitas kerja itu akan menurun, kan nggak boleh kan? Nah, oleh karena itu tadi betul saya tirisin, ya. Nah, kalau kita lihat dari option, option itu jawaban. Ya, di sini generasi 1, ini generasi 2, ini generasi 1 semua. Maka jawaban yang betul yang mengurangi drowsiness-nya itu adalah cetirizine. Ngerti ya, Dek? Kalau di sini ada generasi 3, jawabannya jadi 2, ya kan? Lah, jadi generasi 2 atau 3 itu boleh ya untuk kasus ini. Ngerti ya? Oke, berikutnya nomor 4. Ya, Mbak Wahyu Tri Andini. Silakan. Halo Wahyu, Iya, silakan Mbak. dermatitis kontak alergi termasuk salah satu rea- dari reaksi hipersensitivitas berikut. Mhm. Yang mana yang benar?
Reaksi tertunda yang dimediasi oleh respon seluler. Iya. Jadi kalau ini reaksi hipersensitivitas tipe berapa, Mbak? Yang A? Iya, tipe berapakah? Tipe 1, ini tipe 2, ini tipe 3 lupus tadi ya. Ini tipe 4, ini ndak ada. Iya kan, Dek? IgG atau IgM ini, ya. Oke, sudah betul. Sekarang berikutnya. Duanti Tasya. Gejala dermatitis kontak meliputi eritema, edema, dan keluar cairan. Gejala ini terjadi pada fase berikut. Akut. Ya, hanya ada 3 fase ya, Dek. Akut, subakut, kronis. Ini jelas-jelas salah ya. Ya. Jadi kalau ini adalah fase biasanya adalah kuman TB ya ini ya. Nah, saya masukkan ke sini. Ya, ini yang betul fasenya ya. Jadi akut. Oke. Ya, sekarang ada vignette kembali. Ya. Mbak Irene Nirwasita, silakan. Seorang pasien laki-laki berusia 25 tahun bekerja sebagai dosen datang ke klinik kulit dengan keluhan pruritus, gatal, dan eritema yang parah pada tubuh setelah bekerja di laboratorium karena kontak dengan zat kimia tertentu. Diagnosis dokter menyatakan dermatitis kontak alergi. Terapi yang diberikan adalah injeksi kortikosteroid dan antihistamin untuk terapi pemeliharaan. Injeksi kortikosteroid apa yang sesuai dengan kondisi pasien? Iya, ini kondisinya parah ya. Pruritus, gatal, eritema yang parah. Maka kortikosteroid apa, Dek? Dari sini ini semua kan kortikosteroid ya. Yang terpilih yang mana? Mungkin yang hidrokortison, Prof. Hidrokortison itu potensinya bagaimana, Mbak? Hidrokortison potensinya rendah. Padahal ini kondisinya dia eritema parah pada tubuh. Gatal. Maka kita pilih yang harusnya poten, Dek, dexamethasone. Hanya beberapa kali ya. Setelah itu kita ganti dengan bisa yang moderate, methylprednisolone. Ya. Nah, jadi harus tahu ya, Dek ya, pelajari potensi dari kortikosteroid ya. Jangan lupa. Potensi kortikosteroid harus jelas ya. Nah, tolong pelajari ya. Nah, ini yang poten selain dexamethasone ada betamethasone, tapi betamethasone itu tidak masuk ke Indonesia. Ya. Nah, nggak ada di Indonesia. Yang ada dexa yang poten. Kortison itu ringan ya. Potensinya seperti hidrokortison. Methylprednisolone sedang ya. Triamcinolone itu juga poten. Hanya triamcinolone ini tidak kita pakai untuk kondisi dermatitis kontak, tetapi untuk kondisi yang lain ya. Karena sangat poten. Ini lebih poten dari dexamethasone ya. Oke, sekarang nomor 7. Mbak Esterani. Esterania. Esterana. Silakan, Mbak. Ini yang salah ya. Semuanya benar. Yang salah yang mana? Ya, silakan Mbak Esterana.
Yang A, Prof. Yang A, Mbak. Iya, Prof. Kenapa kamu kok mengatakan yang A? Alasannya? Kortikosteroid mengurangi inflamasi kulit, salah atau benar? Benar, Prof. Benar, Mbak Etaran, ya. Itu malah benar. Kalau yang B, indikasinya gatal pruritus antihistamin. Benar kan? Emolien untuk hidrasi, betul. Salep tacrolimus, betul. Yang salah yang E. Tidak, kortikosteroid itu bukan untuk imunomodulasi. Ya, kortikosteroid itu sebenarnya lebih ke arah imunosupresan, bukan imunomodulasi, ya. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya, Mbak Kaisa, Iya, Prof. silakan, Dek. Nomor Krim 8. krim kortikosteroid potensi tinggi tidak boleh diberikan pada kulit tipis penderita dermatitis kontak karena dapat menyebabkan atrofi kulit. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di daerah muka, ya, belakang telinga, kemudian di daerah genitalia, kemudian juga daerah lipatan-lipatan, itu kita tidak boleh menggunakan yang potensi tinggi karena dapat menyebabkan atrofi kulit. Sudah tipis pakai kortikosteroid ya. Nah, rusak nanti lama-lama juga. Oke, berikutnya. Alvaro Yoda. Silakan, Mas. Iya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Antihistamin nggak ada potensi-potensi, semua antihistamin hampir sama efektivitasnya. Ya, tidak ada efek sedatif. Ini loh suka yang diambil malah efek mengantuknya, ya kan? Lah, ya supaya ndak rewel. Ya. Oke. Yang terakhir, Mbak Dwi Karin, silakan Mbak Dwi. Iya, Prof. Yang antiinflamasi, yang B. Ya, ya. Kalau yang efek hidrasi itu apa, Mbak? Sediaannya. Efek hidrasi. Emolien. Emolien. Kalau antihistamin, karena di sana kan peningkatan sel mas, ya kan? Maka itu akan menghasilkan apa di situ? Sel mas pecah itu akan menghasilkan apa? Histamin, bradikinin. Itu menyebabkan yang mana kira-kira? Antihistamin C dan D ini toh, Dek. Anti gatal dan anti pruritus. Ya. Oke, dari sini masih adakah pertanyaan? Silakan. Prof, saya bertanya, Silakan, Mas ya. untuk Ya, sebentar. Masih taruh tadi. Halo? saya Prof. Reza Arfian. Oh, Mas Reza. Silakan Mas Reza.
Untuk tadi soal nomor 7 yang tentang imunomodulasi, Mhm. setahu saya bukannya imunomodulasi itu bisa meningkatkan dan bisa menurunkan. Mhm. Dengan soal seperti itu, kan kita juga bisa berasumsi bahwa, oh ini bisa menurunkan. Kalau kortikosteroid itu tidak akan bisa meningkatkan, Mas. Dia hanya mensupresi imun. Oleh karena itu kalau dia dikatakan imunomodulasi itu salah, karena imunomodulasi punya 2 efek sekaligus. Memodulasi atau mengatur, kan begitu ya, Mas, ya? Nah, ya harus hati-hati ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, jadi yang kortikosteroid itu bukan imunomodulasi. Jadi kita tidak pernah melihat referensi bahwa kortikosteroid itu sebagai imunomodulasi, tapi lebih ke arah imunosupresan. Jadi nanti Mas Reza, terkait dengan imunosupresan, jadi kortikosteroid itu karena dia bekerja pada fosfolipase A2, dia bisa sebagai analgesik, kan gitu ya Mas Reza? Dia sebagai antiinflamasi, it's okay. Kemudian dia yang khas ya, kita tidak pernah menggunakan kortikosteroid itu sebagai antipiretik, padahal dia sebenarnya bisa. Kenapa? Kalau kita menggunakan dia sebagai antipiretik, itu bahayanya jangka panjang, itu adalah supresi hipotalamus pituitary adrenal. Ya, bahayanya itu supresinya, efek jangka panjang untuk kortikosteroid. Sebenarnya dia punya efek, apa namanya, antipiretik seperti halnya parasetamol. Karena, apa namanya, demam ya atau panas tubuh itu dikendalikan oleh hipotalamus karena adanya beberapa, kaitannya dengan interleukin kan begitu ya. Maka kortikosteroid sebenarnya ada, tetapi kita tidak pernah mengatakan dia sebagai antipiretik. Dan yang keempat, dia punya efek hanya imunosupresan, bukan, imuno untuk modulasi, mengatur sistem imun, tidak. Dia justru imunosupresan. Karena dia bersifat imunosupresan, dia itu mempunyai 2 jalur, Mas Reza. Nanti dilihat ya, jalurnya itu ada jalur genomik dan jalur non-genomik, ya. Untuk jalur imunosupresan, itu kadang-kadang, dosisnya tidak menentu. Tetapi kita tahu kortikosteroid pada dosis sebagai imunosupresan bisa tinggi, contohnya pada kasus lupus. Pada kasus lupus kita menggunakan kortikosteroid misalnya metilprednisolon kalau hanya sebagai antiinflamasi itu kita menggunakan 4 miligram. Tetapi kalau kita menggunakan imunosupresan untuk lupus atau untuk, sindroma nefrotik, ya, itu kita menggunakan dosis yang tinggi, ya. Misalnya 6 tablet sekaligus, 6 tablet pagi hari, 6 tablet, siang hari, 6 tablet malam hari. Kemudian kita tapering kalau, paparan dari apa namanya, autoimunnya sudah bagus, karena kita supresi, karena disregulasi sistem imun biasanya. Kalau pada lupus di mana ada flare, dia antara hidup dan mati, maka dosis metilprednisolon itu bisa sampai 1000 miligram. Kita berikan 2-3 hari, Mas Reza. Kenapa? Karena tidak karu-karuan atau disregulasi sistem imun, supaya tersupresi. Nah, itu Mas Reza, ya. Jadi kortikosteroid itu imunosupresan. Nanti dilihat ya, ada jalur genomik dan jalur non-genomik. Gitu ya Mas Reza. Iya, baik, Prof. Jadi yang imunomodulasi itu justru yang kurkuminoid itu Mas Reza. Ya tahu ya, kurkumin ya? Nah, itu biasanya untuk kasus-kasus liver ya. Itu dia sebagai imunomodulator yang terkenal.
ya. Tapi kalau kortikosteroid tidak, dia hanya imunosupresan. Ya, Dek. Begitu Mas Reza, masih adakah pertanyaan? Yang lain? Sudah, enggak ada, Mbak Patrick? Mbak Nurul? Enggak ada. Ya sudah. Oke, Dek. Kalau memang tidak ada, tolong diperhatikan ya latihan-latihan tadi. Nanti mungkin keluar pada apa namanya? UAS ya. Dan apa namanya? Untuk tutorial itu akan sangat membantu kalian karena tidak saya masukkan di dalam materi di PPT saya. Oleh karena itu nanti dipelajari ya seperti kelas kortikosteroid topikal. Ada 7 potensi ya. Kemudian bagaimanakah cara menggunakan misalnya itu adalah kortikosteroid topikal. Dioleskan, seberapa banyak pengolesannya itu nanti akan saya keluarkan di tutorial. Kemudian tempat-tempat di daerah mana kita pakai krim, mana pakai lotion ya. Itu akan saya tanyakan di tutorial berikutnya ya. Tutorial mungkin besok soalnya akan saya keluarkan. Jadi ya. Supaya apa? Kalian mencari lebih dahulu ya. Ya, oke. Saya rasa waktunya sudah 8:30 ya. Mohon maaf karena terlalu malam ya, Dek, ya. Iya, karena kesibukan saya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, nanti saya absenkan semua ya. Tolong koordinator untuk memverifikasi. Ya. Heeh. Memvalidasi untuk presensinya. Kelas C sama kelas D ya ini ya. Oke, Dek, saya izin live ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.